Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwindari dari kelas Guru F dengan NIM 22133111069. Di sini saya akan memaparkan dua contoh media pembelajaran yang efektif yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Baik, di sini saya akan memakai KD atau kompetensi dasar 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensinya 3.11 menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. 3.1.2 menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Kompetensi dasar dan IPK dari KD yaitu 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya 4.11 mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Yang kedua, 4.1.2 menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dua contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA, yaitu yang pertama, media e-learning. Media e-learning diartikan sebagai pembelajaran elektronik atau online. Media e-learning memiliki konsep yaitu belajar virtual ataupun melalui online. Jadi, siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk mengakses e-learning. Cukup siapkan gawe pintar dan akses internet di rumah, maka proses belajar mengajar pun bisa dilakukan. Ternyata, media e-learning sendiri merupakan contoh media pembelajaran digital dengan penerapan multimedia interaktif. Hal ini dikarenakan media e-learning terdiri dari kombinasi berbagai tampilan media pembelajaran digital seperti gambar, teks, suara, animasi, video, dan lain sebagainya. Keberadaan multimedia yang beragam ini tentu akan menarik minat siswa dan dapat mengurangi rasa bosan yang muncul jika materi hanya berupa teks saja. Sifatnya yang fleksibel membuat guru dan siswa dapat berinteraksi walau tidak bertatap muka. Guru bisa mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk apapun, biasa berupa gambar atau foto, teks bacaan, hingga video maupun animasi, dan materi ini juga dapat disimpan dan diakses kapanpun oleh siswa. Prosesnya yang sistematik membantu guru dalam melihat perkembangan siswa dari tugas-tugas yang dikerjakan melalui media e-learning. Yang kedua, podcast. Podcast atau play on demand and broadcast ini merupakan media digital yang menyajikan hasil rekaman audio. Rekaman audio ini bisa didengarkan oleh banyak orang secara terbuka. Podcast mirip dengan siaran radio, tetapi bisa memutarnya tanpa batas waktu, dengan catatan memiliki koneksi internet. Berbeda dengan siaran radio di mana pendengarnya harus menyisihkan waktu di jam siaran berlangsung untuk menikmatinya. Jadi, guru bisa merekam materi pembelajaran lalu mengunggahnya dalam laman podcast yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu membagikan link podcast kepada siswa. Siswa pun bisa memutar kembali materi pembelajaran jika ada yang kurang dimengerti. Materi pembelajaran digital berbentuk podcast sangat fleksibel, karena selain bisa diakses tanpa batas waktu, siswa hanya membutuhkan ponsel dan mereka bisa mendengarkan materi bahkan di saat perjalanan pulang sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai dua contoh media pembelajaran efektif. Sekian dan terima kasih.